Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-mu'allif hadzal kitab Al-Imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi rahimahullah wa ila jami'i talamidhi bi hadzal ma'had rahimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nuwasilul qira'ah ila al-hadis as-sadi wal 'ishrun Tariqul Jannah. Yang baca siapa? Ya, kelas 3 dulu. Mana? Yang baca kelas 3 dulu. Siapa? Rara atau Zaskia? Zaskia. Nih. Dibaca dideketin duitnya biar suaranya gede. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi syayikhina fid dharain amin. Hadis ke-22, Tariqul Jannati, jalan menuju surga. An Abi Abdillah, saking Abi Abdillah. An Abi Abdillah, diceritaake saking Abi Abdillah. Rupane Jabir bin Abdillah Al-Ansari, Jabir bin Abdillah Al-Ansari kang bangsa Ansor. Dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, karena Jabirnya ya sahabat Nabi, Abdillahnya juga sahabat Nabi radhiyallahu anhuma.
Jabir ini merupakan salah satu pembesar kaum muslimin saat itu. Suatu ketika ayahnya Jabir, Abdullah ini meninggal dunia dan punya hutang, ya. Jadi bapaknya Jabir meninggal dunia, punya hutang sama orang Yahudi. Cuma bapaknya ini hanya mewarisi kebun, ya, kebun. Kemudian diurus kebun itu sama Jabir sampai berbuah, dan buahnya itu dipanen untuk bayarin utang-utang ayahnya kepada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi nggak menerima. Kenapa? Karena utang ayahnya itu lebih banyak daripada hasil panen Jabir. Jadi panen Jabir misalnya dapat Jabir itu 5 kintal misal, ya. Panennya 5 kintal, tapi utangnya 8 kintal. Jadi kan gak cukup toh, gak cukup. Nah orang Yahudi ini gak mau menerima, dan dia juga gak mau nanti, harus saat ini dibayarin. Akhirnya sama Rasulullah SAW suruh masukkan buah-buah hasil panen ini, ya, kurma atau apalah, ya, dalam wadah. Nah kemudian setelah diwadahi ditimbang, rupanya timbangannya lebih daripada perkiraan awal. Nah ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW juga, ya. Awalnya ini kurang, tapi setelah diwadahin, ya, nah kok malah lebih, nggak kurang, malah lebihnya masih banyak lagi. Ya ini kemukjizatan dari Nabi Muhammad SAW. Ya sering, Rasulullah itu sering begitu. Pernah waktu nggali parit untuk perang Khandaq, itu kan ada yang nyembelih kambing. Dia pengen ngundang Rasul makan ke rumahnya. Ya, nyembelih kambing dibuat gulai lah kalau sekarang ya. Dibuat gulai kambing, kemudian Rasul dibisikin untuk makan di tempat orang ini, ngajak beberapa sahabat saja. Tapi apa yang Rasulullah bilang? Langsung Rasulullah bilang ke semuanya, kita semua diundang makan-makan ke rumah si fulan. Ya bingung, nyediain cuma 1 kambing, ya. Itu paling, namanya orang Arab kan gak kayak orang Indonesia. Orang Arab itu makan dagingnya lebih banyak dari orang Indonesia. 1 kambing, sedangkan yang ngadu parit untuk perang Khandaq itu kan banyak, ratusan. Ya akhirnya apa? Kata Rasul, ya udah, di mana gulainya mana, biar saya bagikan. Jadi ditaruh di gentong lah, kalau sekarang panci, ya, di panci yang gede, terus dibagiin sama Rasul. Setiap ngambil ditutup sama Rasul, ngambil kasih tutup. Ada lagi yang dagang, ngambil tutup. Sekian ratus masih sisa. Kambing tadi masih sisa. Nah ini salah satu juga mukjizat Rasulullah SAW. Dan beliau juga menerapkan pada Jabir ini, ya, Jabir panennya ini dilihat ini nggak mencukupi, hutangnya lebih dari ini, tapi setelah dikarungin, ya, dibungkusin, ditimbang kok malah lebihnya masih banyak pula. Ini mukjizat dari Rasulullah SAW. Nah Jabir ini wafat pada saat perang Uhud. Jadi perang Uhud ini banyak menewaskan prajurit-prajurit muslim, orang-orang muslim, ya karena kesalahan beberapa orang. Nah ini kalau diperintah sama ulil amri, sama pimpinan, presiden, ya, itu manut. Ini gara-gara yang di Gunung Uhud ini nggak manut, nggak nurut sama perintah Nabi. Padahal disuruh Nabi apa tetap di Gunung Uhud, jangan turun. Ini gara-gara ngelihat kaum kafir kocar kacir mau kalah, senang dia turun ngambilin barang ghanimah, harta rampasan perang. Akhirnya orang kafir Quraisy itu yang dipimpin Khalid bin Walid muterin Gunung Uhud, naik ke Gunung Uhud. Nah disinilah umat Islam dipanah dari atas itu. Nah ini musababnya kenapa di perang Uhud orang Islam itu
dikatakan kalah ya. Ya memang begitu. Gara-gara sebagian orang di Gunung Uhud yang tidak patuh sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga jadi tanda bahwa Jadi tanda bahwa setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Bahkan sampai orang musyrik kafir Quraisy dipimpin Khalid bin Walid menang pula. Karena habis perang Uhud Khalid bin Walid masuk Islam dan habis itu sering peperangan dipimpin Khalid bin Walid. Ini nggak pernah kalah. Sebutan Khalid bin Walid Saifullah, pedangnya Allah. Karena setiap peperangan beliau tidak pernah kalah. Hebat. Oke, kemudian ana rajulan setuhune wong lanang. Ana rajulan setuhune wong lanang iku sa'ala takon sapa rajul Rasulullah ing Rasulullah. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa rajul Ara'aita mugi nyeritani panjenengan ing kula. Ara'aita mugi nyeritani panjenengan ing kula. Idza shallaita menawi sampun salat sapa kula. As-shalawatil maktubati ing pinten-pinten salat fardu. Kata rajul Jabir ini apa? Bagaimana pendapat engkau wahai Rasul jikalau saya telah melaksanakan salat fardu wa sumtulan sampun poso kula Ramadhana ing dalam bulan Ramadan dan saya berpuasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltu lan nganggep halal al halala ing perkawis kang halal. Wa ahlaltu lan nganggep halal al halala ing perkawis kang halal dan menganggap halal sesuatu yang halal. Wa haramtu lan nganggep haram sapa ingsun. Wa haramtu lan nganggep haram sapa ingsun al harama ing perkawis kang haram. Dan menganggap haram dan saya menganggap haram apa-apa yang diharamkan. Walam azid lan boten nambahi kuno dan tidak saya tambahi ala zalika ing atase perkawis ingkang sampun kesebut. Ala zalika ing atase perkawis ingkang sampun kesebut. Syai'a ing sewiji-wiji. Dan saya tidak menambahi kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi sesuatu apapun. A'adkhulu mongko menapa melebet kula al jannata ing dalam swarga. Apakah saya akan masuk surga? Beliau jawab, saya sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya menghalalkan yang halal, saya mengharamkan yang haram, saya gak nambahin selain itu. Apakah saya masuk surga ya Rasul? Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya kamu akan masuk surga. Rawahu Muslimun, diceritakake ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim rahimahullah. Wa makna haramtul harama lan makna haramtul harama iku ijtanabtuhu, ngedohi ingsun, ijtanabtuhu menjauhkan siapa saya menjauhkan.
haramtul harama itu saya menjauhkan dari keharaman. Wa makna al-ahlaltul halala, dan makna daripada ahlaltul halala iku fa'altuhu ngelakoni ingsun ing halal hale mu'taqidan ngeyakinake hillahu ing perkara halal. Saya melakukannya yakin akan kehalalannya. Ini hadis yang ke-22 merupakan sesuatu yang penting juga bagi kita. Di sini beliau Jabir bertanya ke Rasulullah SAW. Ya, ini merupakan pertanyaan yang benar-benar enggak ditambah-tambah dan enggak dibuat-buat. Perhatikan. Pertanyaan ini enggak ditambah-tambah, enggak dibuat-buat. Apa pertanyaan beliau? Ya Rasul, kalau saya telah sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya melakukan yang halal, ya. Yang halal saya katakan halal, yang haram saya katakan halal, saya enggak nambahin lebih dari itu, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasul, apa iya kamu bisa masuk surga? Nah ini adalah sebuah kejujuran. Biasanya kan kadang orang nambah-nambahin loh. Kadang itu orang nambahin. Padahal enggak ada, tapi diada-adain. Dia enggak pernah yang namanya misal dia enggak pernah sholat tahajud, tapi dia ngaku-ngaku sholat tahajud, misalnya gitu. Ya, dia jarang sedekah, tapi dia ngaku-ngaku sering sedekah. Nah ini berarti tidak jujur. Jabir bin Abdullah ini jujur, ya, jujur, gak mau nambah-nambahin. Bahkan kadang orang ada yang senang dipuji sesuatu yang dia tidak lakukan. Ini jangan kemudian kita kepedean, ya. Rasul itu ketika dipuji sesuatu yang tidak Rasul lakukan, Rasul akan menolak pujian itu. Kenapa? Karena enggak melakukan. Misalnya sampean, kemudian ada yang mengatakan, "Oh, Abbas ini rajin sholat tahajud." Kata Abbas, "Ya Allah, namanya juga saya." Padahal enggak pernah sholat tahajud, ini jangan. Ya, jangan. Kalau ada yang mengatakan begitu, memuji Anda, "Oh, si Abbas ini rajin sholat tahajud," padahal si Abbas enggak pernah sholat tahajud, jadi tolak. Saya enggak sholat tahajud, saya jarang sholat tahajud, bahkan enggak pernah. Jadi lawat aja. Jangan malah Allah, namanya juga Abbas. Ya, orang enggak pernah sedekah, orang itu rajin sedekah, padahal itu baru sekali dia sedekah, dan itu pun sedekahnya karena kadang enggak ikhlas. Enggak ikhlas itu ya apa ya? Ya contohnya dia sedekah tapi sambil marah-marah, maki-maki dia. Dari jauh orang lihat, dia rajin sedekah. Pas dia orang ini datang, kamu rajin sedekah loh. Jangan bangga dengan pujian itu, padahal sedekahnya baru sekali. Dan itu pun marah, ya. Nah ini yang pertama adalah kita harus berlaku jujur, mengakui apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan, jangan ditambah-tambah. Dan yang kedua adalah di sini beliau menanyakan, kalau saya telah sholat 5 waktu, ini maktubah ini 5 waktu. Kemudian saya puasa Ramadan, wajib apa sunnah puasa Ramadan? Wajib. Nah, ini tandanya apa? Beliau ini berarti melakukan sesuatu yang wajib. Jabir bin Abdullah ini melakukan sesuatu yang wajib. Beliau tidak nambahin, berarti enggak melakukan yang sunnah. Ya. Kemudian beliau mengatakan yang halal ya halal, yang haram ya haram. Tuh, perhatikan. Dengan ini pun dia bisa masuk surga. A'adkhulul jannata na'am, kata Rasul. Apakah saya masuk surga dengan tidak melakukan yang sunnah-sunnah? Iya. Yang penting apa? Yang penting yang wajib dilakukan. Setelah yang wajib dilakukan, larangan Allah ditinggalkan. Ya.
misal nggak melakukan sunnah gimana? Sunnah itu apa? Sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Ya, sunnah itu ditinggalkan nggak dapat dosa. Tapi kenapa banyak yang ribut soal sunnah? Nah ini berarti dia kurang paham bahwa sunnah ini tidak berkonsekuensi dosa. Sunnah ini kalau nggak dilakukan nggak akan menghasilkan dosa. Ini kadang-kadang kita ribut kunut nggak kunut, ya toh? Padahal kunut nggak kunut hanya sunnah. Artinya kalau nggak kunut dosa nggak dia? Enggak. Kalau nggak subuhan baru dosa. Ya, jadi nggak usah mempermasalahkan kunutnya, yang dipermasalahkan subuhan enggak gitu. Kalau nggak subuhan baru dapat dosa. Nah ini orang ini yang harus dinasehati. Tapi kalau orang sudah sholat subuh kemudian dia kunut atau enggak dipermasalahkan, nanti khawatirnya dia, apalagi yang laki-laki, enggak mau subuhan ke masjid, enggak mau subuhan ke musola. Dia yang kunutan, musola situ, masjid itu enggak kunutan, enggak mau saya subuhan di masjid, masjid di rumah aja. Padahal laki-laki itu kan bagusnya di masjid berjamaah, masjid atau musola berjamaah. Gara-gara musola atau masjidnya enggak kunutan, saya kunutan, akhirnya nggak mau ke masjid. Atau kebalikannya, saya ini nggak kunutan, masjid atau musola kunutan, nggak mau lah ke musola, mending di rumah aja sholat sendirian. Ya, jadi kita itu harus bisa yang namanya toleransi. Apa yang sudah ada di masjid ya sudah ikuti. Ya, di sana ada kunutan misalnya, ya ikutin ada kunutan. Ya, di sana gak ada kunutan, ya sudah, mau gimana lagi, kita nggak usah merubah. Apalagi sampean baru hadir ke desa ini, dilalahnya musolahnya nggak kunutan, kita kunutan ya. Saya harus merubah ini menjadi kunutan, ya, jangan dulu lah, ya. Saya udah tua di situ, udah yang megang musolah itu silakan musyawarah dulu, jangan tiba-tiba, jangan ujuk-ujuk sampai disuruh imam terus kunutan, padahal masalah itu enggak kunutan. Nah itu di sini pentingnya adanya toleransi, ya. Jangan kemudian memaksakan kehendak sendiri. Memang bagus kunutan itu kan sunnah, ya. Dan kita meyakini bahwa kunut itu sunnah, dilakukan mendapatkan pahala. Tapi kan sebagian yang lain berpandangan bahwa kunut ini enggak sunnah, ya. Kayak mazhab Maliki itu berpandangan kunut ini enggak sunnah, mazhab Syafi'i sunnah. Nah ini hanya perbedaan pandangan, dan hukumnya pun sunnah. Maka tidak usah diributkan, ya. Jadi jangan ribut, gitu. Nggak usah ribut. Saya dulu di Karang pun begitu. Kadang kalau sholat di masjid ini yang di sana mayoritas Muhammadiyah nggak kunutan, ya ikutin nggak kunutan, ya. Ikutin aja, nggak usah imamnya habis berdiri Allahu Akbar sujud subhanallah, yang lainnya nggak subhanallah, masa kita sujud subhanallah? Janganlah. Kalau ikut di masjidnya yang jamaahnya Muhammadiyah, masjidnya mayoritas Muhammadiyah, termasuk imamnya Muhammadiyah, nggak kunutan. Ya udah, ketika imamnya dari tidak langsung sujud, nggak usah subhanallah, geger nanti malah yang lainnya. Ya geger. Nah ini orang di sini jamaahnya nggak kunutan kok, ini subhanallah sendiri malah jadi geger, ya gitu. Jadi nggak usah memaksakan kehendak. Lihat kondisi. Jadi lihat kondisinya di situ itu kayak mana sih di situ, ya. Kalau di situ kunutan, ya baru. Kalau imam tiba-tiba dari tidak langsung sujud, subhanallah. Kalau di situ memang pakai kunutan, gitu ya. Jadi yang sunnah ini tidak usahlah dipermasalahkan, gitu. Karena ini tadi Jabir aja nggak melakukan kesunahan, ya berarti nggak kunutan juga lah Jabir kan? Sunnah. Dia nggak melakukan kesunahan, hanya melakukan
apa yang wajib saja dilakukan sama Jabir bin Abdullah. Puasa Ramadan wajib dia lakukan, salat 5 waktu wajib dia lakukan, zakat wajib dia lakukan, ya. Terus apa lagi yang wajib? Pergi haji kalau mampu dia lakukan. Kemudian yang halal dia halalkan, yang haram dia haramkan. Masuk surga enggak? Saya ya Rasul, nantinya masuk surga. Ya, saking Rasul ini apa ya? Lembut, sangat lembut Rasul ini. Jadi kita kan kadang terlalu keras. Cuman masalah sedikit, neraka. Rasul itu pengen kita semua masuk surga, tapi kenapa umatnya malah meneraka-nerakakan? Bid'ah, neraka misalnya. Anda sesat, neraka. Ya, dikit-dikit neraka, dikit-dikit vonis neraka. Padahal Rasul itu pengen umatnya ini masuk surga semua. Jadi Rasul itu pengen kita semua masuk surga. Jadi jangan kemudian kita memvonis orang lain masuk neraka, jangan. Walaupun ada hadis yang kayak anar aulabi, itu kan gak vonis. Orang-orang yang makannya makanan haram, penghasilannya haram, tubuhnya ini tumbuh dari makanan yang haram, kata hadisnya apa? Fanaru aulabi, maka neraka lebih layak untuk dia. Ini kan ancaman, bukan vonis. Tahu vonis? Nuduh langsung dia pasti masuk neraka. Ini jangan. Nabi gak pernah nuduh begitu. Tapi kalau orang ini layak masuk neraka, itu kan ancaman. Ya gimana makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kerjaannya haram, dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, dia cocok masuk neraka. Dia lebih utama masuk neraka. Ini ancaman berarti dari Rasul. Ya, bukan berarti Rasul memvonis dia bakal masuk neraka, enggak. Ya, dia pasti masuk neraka, enggak. Ini ancaman. Setiap ada bahasa neraka itu mesti ancaman dari Rasulullah SAW. Jadi begitu, mari kita sama-sama toleransi. Masalah kesunahan bukan masalah. Ya, jadi sunnah itu bukan masalah. Karena sunnah itu kalau dilakukan alhamdulillah dapat pahala. Ya kan, kalau nggak dilakukan tidak dapat dosa. Tapi alangkah baiknya kita melakukan kesunahan. Kita itu baik melakukan kesunahan. Karena kalau kita melakukan yang wajib saja, belum tentu yang wajib kita ini kita lakukan dengan betul-betul khusyuk. Ya loh, kadang sholat zuhur aja pikirannya kemana-mana, ya loh. Sholat maghrib mikirnya udah ya nggak tahu kemana, ya. Sholat subuh ngantuk, ya toh. Yang wajib kita lakukan kadang belum maksimal. Untuk menutupi itu kita lakukan yang namanya sunnah qobliyah, ba'diyah, itu kan sunnah, ya. Untuk menutupi kekurangan kita ketika melakukan sholat wajib atau melakukan yang wajib. Kalau sahabat zaman dahulu, sahabat Rasul itu melakukan kewajiban, benar-benar melakukan kewajiban dengan khusyuk. Jabir ini ya khusyuk melakukan kewajibannya, sholatnya ya khusyuk, ya. Tetapi puasa Ramadan benar-benar puasa, bukan karena kuliah. Terus yang halal ya dikatakan halal, yang haram ya dikatakan haram, gak dilakukan. Kita kan kadang apa? Yang haram dihalalin, yang halal diharamin. Ini aneh. Ya, ini aneh. Jangan menghalalkan yang haram, jangan mengharamkan yang haram. Ataupun enggak itulah, dia mengharamkan yang haram tapi masih dilakukan. Ya ada aja. Ya ada aja tetap di antara kita ini, mungkin sebagian kecil lah ya, melakukan yang genah-genah itu haram. Contohnya apa? Ya banyak. Maling itu kan haram. Udah tahu dia itu haram tapi masih dilakukan. Oh, berarti masih melakukan keharaman itu loh. Ya itu.
Orang zaman sekarang ini kalau hanya fokus di yang wajib saja, itu alangkah eman-eman gitu. Eman-eman, dia nggak melakukan yang sunnah itu eman-eman. Kenapa? Karena dia bukan kayak umat zaman dulu. Umat zaman dulu itu walaupun melakukan yang wajib aja, yang melakukannya benar-benar, ya, benar-benar melakukannya yang wajib itu. Kemudian yang haram ya nggak dilakukan. Sepenuh hati, memang dari hati nggak melakukan keharaman. Bahkan yang makruh ya nggak dilakukan. Ya, bahkan kemarin apa? Yang boleh pun nggak dilakukan kalau efeknya jelek, efeknya menyakiti orang lain, efeknya haram, nggak dilakukan. Ya, kalau umat zaman dulu, kalau umat zaman sekarang, biasa aja. Yang makruh dilakukan, yang mubah efeknya haram ya dilakukan, bahkan yang jelas-jelas haram pun dilakukan. Ya, ini beda. Kalau kita ngikutin Jabir nggak bisa. Ya, mau ngikutin Jabir, ya sampai harus sholatnya yang benar lah. Ya, puasa Ramadannya yang benar lah. Bukan pas buka malah balas dendam sampai belum makannya. Itu kan puasanya balas dendam. Ya, yang halal lakukan, yang haram sama sekali gak dilakukan. Kalau bisa begitu ya silakan ikuti sahabat. Tapi kalau nggak bisa seperti itu, nggak bisa istiqomah dalam hal itu, ya kita tambah sama melakukan yang sunnah, gitu ya. Jadi kalau kita tidak melakukan kesunahan itu eman, ya kita lakukanlah yang sunnah-sunnah ini. Kemudian halal dan haram ini penting juga. Kemudian kita memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Kenapa? Karena yang jelas halal itu nantinya efeknya akan baik. Yang jelas haram itu nanti efeknya akan buruk. Ya, yang pasti adalah mendapatkan dosa kalau kita melakukan yang haram. Kalau kita melakukan yang halal dapat pahala enggak? Ya iya dong. Masa melakukan yang haram dapat dosa, melakukan yang halal enggak dapat pahala? Ya mesti dapat pahala. Ya, gitu. Jadi yang halal kita lakukan, yang haram kita jauh. Nah, kayak kemarin waktu bahasan subhat. Orang yang sering makan makanan yang haram, maka kelakuannya juga akan haram. Artinya sering merusak, ya, sering berantem, senang kejahatan, macam-macam lah. Kalau dia memasukkan makanan ke dalam mulutnya, makanan yang halal, mesti kelakuannya akan halal, kelakuannya baik, bermanfaat, nyenengin orang lain dan lain-lain. Kalau dia memasukkan makanan ke mulutnya berupa makanan yang subhat, yang gak jelas ini halal atau haram, maka dia akan menghasilkan yang subhat. Nanti kelakuannya aneh-aneh. Ya, senangnya yang aneh. Nah ini gara-gara dia sering makan makanan yang subhat, maka kelakuannya akan subhat, akan aneh. Maka ambil yang halal, jauhi yang haram. Insya Allah kalau kita melakukan yang wajib, ya fokus melakukan yang wajib, tidak tinggal. Kemudian yang halal kita lakukan, yang haram kita tinggalkan. Kalaupun tidak melakukan kesunahan, kita pasti akan masuk surga. Apalagi kalau kita tambah dengan melakukan yang sunnah. Insya Allah kita semua bakal masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan